Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Mahat Khulafaur Rasyidin. Mahat IMC. Lillah, ikhlas. Nah, pagi ini kita sedang melaksanakan Qiyamul Lail secara berjamaah. Nah, Qiyamul Lail itu program rutinitas kita. Jadi setelah kita dibangunkan tidur oleh muslim, kita melaksanakan Qiyamul Lail bersama-sama berjamaah di lantainya masing-masing. Nah, mau tahu keseharian kita? Yuk ikutin terus yuk keseharian kita. Setelah kegiatan sholat subuh, kita seperti biasa berzikir dan pembacaan al-masrohat pagi. Dan kita melaksanakan halaqah subuh seperti biasanya dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, teman-teman, pada pagi ini kami sedang melakukan kegiatan 5R. 5R itu adalah singkatan dari rapi, ringkas, rajin, resik, dan rawat. Jadi, kami sedang membagi tugas teman-teman. Ada yang membersihkan lantai, ada yang merapikan kasur, dan juga ada yang meringkaskan barang-barang. Nah, setelah kegiatan 5R, seluruh siswa dari SMP maupun SMA melaksanakan apel pagi di asrama sebelum berangkat sekolah. Nah, teman-teman, sekarang kita berada di Resto IMC. Nah, sebelum kita ke kelas nih, kita biasanya sarapan dulu nih. Menu-menunya enak banget kok di sini. Tuh, lihat kan, menu sarapan aja ayam goreng. Enak banget ini buat ngisi perut. Dijamin dah, kalau sekolah di sini kenyang kalian. Nah, habis kita makan, jangan lupa kita harus selalu menjaga kebersihan diri. Kita harus mencuci piring yang habis kita pakai nih. Setelah sudah bersih, kita taruh lagi piringnya ke tempat semula. Baru deh kita berangkat ke sekolah. Nah, teman-teman, di IMC ini kita belajarnya menggunakan laptop ya. Jadi kita saat masuk Insan Mandiri Cibubur, kita sudah mendapatkan paket 1 unit laptop. Nah, teman-teman, di IMC guru-gurunya nggak beda-bedain siswanya loh. Karena setiap anak pasti memiliki bakat, minat, dan kemampuannya masing-masing. Sehingga pas kalian masuk IMC, kalian bakal dites MIR. MIR itu adalah singkatan dari Multiple Intelligence Research. Jadi ini ada strategi guru agar guru bisa tahu bagaimana cara belajar kita dan bagaimana cara mengajar kita agar kita dapat paham apa materi yang disampaikan oleh guru. Sekarang kita lagi berada di depan laboratorium fisika. Nah, di dalam proyek ini kelas 11 IPA membuat kapal uap sederhana untuk mengetahui konversi energi uap menjadi energi gerak. Oke, sekarang kita berada di depan laboratorium biologi. Nah, di sini kelas 9 SMP sedang melakukan uji coba vitamin C menggunakan betadine. Jadi ada seperti minuman-minuman kemasan itu diuji coba vitamin C-nya dengan menggunakan betadine. Nah, sekarang kita sedang berada di laboratorium kimia. Kita melakukan sebuah proyek yang bernama Project Based on Quran. Salah satu proyeknya yang sedang kita lakukan yaitu tentang bahaya merokok. Tidak hanya proyek saja, nanti kita kaitkan dengan Al-Quran dan terakhir kita akan menulis sebuah karya tulis ilmiah yang nantinya akan menjadi proyek kita. Buat kalian yang mau masuk SMA di sini, kalian bisa banget loh karena di sini program desain cita-citanya lebih disempurnakan. Nah, di dalam program ini kalian nanti dari kelas 10 dibimbing nih oleh guru BK dan guru yang lainnya supaya kalian tidak salah pilih jurusan dan pilih cita-cita kalian. Ini ada salah satu proyek juga nih dari desain cita-cita, yaitu membuat portofolio diri yang nantinya akan berguna untuk masuk jurusan perkuliahan ataupun pekerjaan. Di sekolah IMC ini ada 4 pilar. Nah, salah satu poin pilarnya yaitu tahfiz, menghafalkan Al-Quran. Jadi kita menghafalkan Al-Quran ini punya tempat khususnya nih, namanya Rumah Tahfiz, Quran Camp. Quran Camp itu para santri menghafal Al-Quran selama 35 hari khusus, jadi fokus gitu. Nggak memikirkan sekolah, nggak memikirkan pelajaran dan lain-lainnya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan hafalan Quran saya 30 juz di program Quran Camp ini.
Nah, buat kalian yang ingin merasakan suasana seperti ini, suasana menghafalkan Al-Quran dengan tenang, dengan khusyuk, yuk gabung yuk di SMP IT SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Di Insan Mandiri Cibubur juga terdapat banyak fasilitas olahraga loh. Jadi buat kalian yang suka banget nih sama olahraga, bisa banget nih masuk sekolah sini. Ada lapangan futsal, ada lapangan basket, ada kolam renang, lapangan voli, dan masih banyak lapangan-lapangan lainnya. Nah, setelah sholat maghrib tuh kita biasanya kajian rutin di Masjid Silaturahim. Jadi di kajian tersebut kita belajar banyak, ada tafsir Quran, terus ada fikih, dan pelajaran-pelajaran diniyah yang lainnya. Saat ini, santri-santri sedang melakukan kegiatan tahsin bersama musyrifnya masing-masing, di mana para santri akan menyetorkan bacaannya dan kemudian akan dikoreksi mana bacaan yang salah atau tidak sesuai dengan tajwidnya kepada musyrifnya masing-masing. Nah, setelah belajar tahsin, tahap berikutnya para santri belajar tamis. Tamis itu sebuah metode belajar nahwu shorof dengan mudah dengan sebuah lagu sehingga menciptakan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mau mengikuti kami selama seharian ini. Jangan lupa follow Instagram kami di Sekolah IMC dan jangan lupa subscribe channel kami di channel Insan Mandiri Cibubur. Buat kalian yang masih ragu dan masih bingung mau masuk sekolah boarding, Insan Mandiri Cibubur solusinya. Jangan lupa ya, cek website kami di insanmandiri.sch.id. Kita tunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini dalam kegiatan webinar kita yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang sama-sama kita hormati yang terhormat Ibu Ayu Agusrianti selaku General Manager sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini. Lalu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT SMA IT Insan Mandiri Cibubur, Bapak Oniklana Ihsan Sujuni SPD. Yang kami hormati Bapak Barkah Sanyoto SPSI MPSI selaku pembicara kita pada hari ini, dan juga yang saya banggakan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan para kakak-kakak mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ardavan, siswa dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School. Saya berada di kelas 11 di SMA IT Insan Mandiri Cibubur dan hari ini akan mengajak dan juga memimpin kegiatan pada pagi hari ini sebagai moderator sekaligus MC pada kegiatan webinar dengan tema merancang cita-cita bersama anak untuk membantu menyusun roadmap menuju kesuksesan. Baik, hadirin sekalian, perkenalkan saya untuk membacakan susunan kegiatan kita pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan nanti dilanjutkan oleh materi-materi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh rekan saya, Royan Abdul Majid. Beliau adalah teman saya yang berada di kelas 11. Beliau adalah seorang hafiz Quran 30 juz yang telah berhasil menghantamkan hafalan setoran 30 juznya di SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Baik, kepada Royan Abdul Majid, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman saya Royan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki putra yang masih bingung untuk mencari sekolah khususnya SMP dan juga SMA, maka saya akan memberikan info terkait PPDB tahun pembelajaran 2024-2025 sudah dibuka khusus putra dan khusus peserta webinar yang akan mendapatkan ekstra diskon formulir pendaftaran yaitu 50% dan juga ekstra diskon uang pangkal dengan total 2 juta rupiah hanya berlaku di bulan Februari ini. Dan untuk info lebih lanjutnya bisa hubungi 0897 9207 092 atau bisa menghubungi website dari Insan Mandiri Cibubur yaitu www.insanmandiri.sch.id. Baik, Bapak Ibu sekalian dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini, tanpa berlama-lama lagi marilah kita bersama-sama lanjutkan kepada acara inti kita, acara utama kita yaitu webinar dengan tema merancang cita-cita bersama anak yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Agusrianti. Sedikit tentang Ibu Ayu Agusrianti, beliau adalah seorang General Manager of Academic di SMP IT, SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Beliau pun adalah seorang penulis buku nasional yang telah menerbitkan beberapa buku yang diantaranya adalah buku Wujudkan Cita-Cita Anak, Cara Rasulullah SAW Mendidik Anak, dan juga Origami Mahar Pernikahan. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta webinar, tanpa berlama-lama lagi, marilah sama-sama kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Rianti. Kepada Ibu Ayu Rianti, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ardavan dan Royan. Apakah suara Bu Ayu cukup terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyapa dulu ada Pak Barka di sini. Apa kabar Pak Barka? Alhamdulillah sudah bergabung ya. Yang nanti akan sama-sama kita dengar untuk mengisi sesi yang kedua. Langsung saja mungkin Ardavan ya, Bu Ayu mulai ya. Sambil kita share screen, maaf. Oke, apa sudah terlihat Bapak Ibu slide-nya? Sudah terlihat ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik Bapak Ibu sekalian, ayah bunda,
peserta webinar merancang cita-cita bersama anak. Perkenalkan tadi, walaupun sudah dikenalkan dengan Ardavan ya, nama saya Ayu Rianti, saya General Akademik, General Manager Akademik di ini SMP IT, SMA IT, Insan Mandiri Cibubur. Oke, sekilas mungkin saya bercerita tentang saya sendiri yang insya Allah berhubungan ya dengan apa yang akan sama-sama kita belajar bareng lagi ya sebagai orang tua. Karena menurut saya merancang cita-cita itu salah satu materi penting dalam keorangtuaan atau keparentingan ya. Nah, jadi saya ini Bapak Ibu betul tadi selain bekerja di sekolah, saya itu dulunya juga guru Bapak Ibu. Ya lumayan lah, mungkin sekarang sudah mau 20 tahun ya. Nah ini saya merasa apa yang saya lakukan sebagai guru adalah harta karun luar biasa saat saya membersamai peserta didik. Banyak ilmu-ilmu baru, banyak wawasan baru, banyak hal baru yang menarik dan menantang saat kita bersama dengan anak-anak ya. Nah, saat itu saya memang jenjang yang paling lama itu di tingkat dasar. Nah, saya cuma mau cerita yang buku Wujudkan Cita-Cita Anak ini adalah buku saya setelah saya memutuskan sempat untuk resign mengajar Bapak Ibu. Karena ingin fokus menulis buku. Jadi sepertinya passion saya ini adalah dibilang penulis, tapi penulis yang spesialis mendokumentasikan satu konsep ya menjadi sebuah buku yang ramah untuk dibaca orang tua atau ayah bunda dan pendidik ya. Nah di buku Wujudkan Cita Anak-anak ini bermula dari rasa ketertarikan saya melihat anak-anak SD itu saat belajar tema profesi, tema cita-cita, itu mereka sangat antusias. Matanya berbinar-binar dan excited sekali gitu ya. Saat mereka bercerita tentang cita-citanya apa, hayalan mereka nanti 10-20 tahun lagi akan menjadi apa, itu wajah mereka berbinar-binar. Apalagi saat tema itu berakhir dan kita ada pameran, ada presentasi, itu luar biasa anak-anak kita gurunya ngajarin presentasinya sebentar, tapi mereka bisa mengembangkan sendiri. Karena mungkin itu bercerita tentang imajinasinya, cita-citanya itu menurut mereka satu hal yang sangat menarik minatnya. Nah, karena melihat anak-anak sangat excited tadi, maka saya memutuskan wah ini sepertinya memang mewujudkan cita-cita anak ini kita sebagai orang tua itu patut diseriusi gitu ya, dipersiapkan dari usia dini gitu. Nah, jadi buku Wujudkan Cita-Cita Anak ini memang cocok untuk orang tua yang usia anak-anaknya mulai dari TK, SD gitu ya. Ini pas nih karena di dalamnya itu ada kisah-kisah para orang tua ayah bunda yang sukses ya membersamai anak-anaknya mewujudkan cita-citanya pada saat anaknya usianya sudah remaja dan menjelang dewasa. Mungkin sedikit itu ayah bunda saya sharing sambil perkenalan lebih lanjut tentang profil saya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya tidak terlalu fokus kepada tadi ya, bagaimana merancang atau membersamai, memantik cita-cita anak-anak di usia dini. Mungkin nanti Pak Barka akan lebih menyinggung itu, tapi saya lebih kepada fokus pada anak-anak kita yang usianya itu SMP mau ke SMA ya. Jadi Bapak Ibu, saya mulai dengan pertanyaan yang menurut saya ini harus selalu kita pantik ya, tidak hanya kepada orang tua tapi kepada anak-anak kita saat dia belajar, yaitu dimulai dengan pertanyaan kenapa, mengapa gitu ya. Nah, mengapa desain cita-cita Bapak Ibu ya? Saya mulai dari hasil penelitian dan ini mungkin yang pendidik atau yang orang tua yang sering mendengar keparentingan ini sering disampaikan oleh
pembicara ya, bahwa penelitian di tahun 2017 dan sampai tahun ini masih sering disebutkan angkanya ya. Jadi sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia itu mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya gitu ya. Dan bahkan ada juga penelitian yang menyebutkan ini termasuk guru-guru kita ayah bunda. Guru-guru kita itu ternyata sekitar 70-80% passion mereka, minat mereka tuh bukan mengajar. Nah, ini seperti ini ya kondisi kita saat ini. Nah, ternyata kasus salah jurusan itu berdampak pada studi dari responden ya atau mahasiswa yang tadi mengaku salah jurusan. Nah, itu tahun 2017. Saya kemarin cari-cari lagi di internet, itu tahun 2023, ya terbaru ya. Dan angkanya masih besar ternyata. Ini diambil dari 400.000 responden pelajar dan mahasiswa, ditemukan fakta bahwa 92% siswa SMA, SMK sederajat itu masih bingung dan tidak tahu akan menjadi apa ke depannya. Gitu ya. Dan kemudian 45% mahasiswa merasa salah mengambil jurusan. Nah, ini ternyata dari 2017 ke 2023, sekarang 2024, angkanya masih tinggi. Nah, seperti tadi disebutkan ya, bahwa hasil riset itu menunjukkan salah jurusan ternyata berdampak pada masa-masa kuliah dan bahkan seterusnya gitu ya. Antara lain mungkin yang pertama kita gali lebih dalam lagi, kalau dia sudah tidak minat dengan jurusan yang diambil, itu kuliahnya dipastikan tidak optimal ya. Dia malas datang kuliah, dia tidak tertarik melakukan proyek, gitu ya. Kuliahnya ya semaunya, ya tidak semangat, gitu ya. Kalaupun dia berusaha untuk menyukai, untuk menghadapi misalnya mau tidak mau harus selesai kuliahnya, ya hasilnya secara akademik mungkin nilai-nilainya itu tidak maksimal ya, karena tadi dia tidak menyukai, tidak berminat, bukan bidang yang dia inginkan gitu ya. Nah, kita bayangkan pada saat kuliah, jika anak-anak kita sudah salah memilih jurusan kuliah, kuliahnya berat untuk dia menjalaninya, karena kuliah S1 itu kan cukup lama ya, 4,5 tahun gitu ya. Kita bayangkan anak-anak kita tidak enjoy untuk menghabiskan masa kuliah itu. Belum lagi sekarang ditambah dengan biaya yang harus orang tua keluarkan gitu ya. Nah, kuliah tidak optimal ini pasti hasilnya juga kita bayangkan anak kita tidak akan bisa berprestasi gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan sulit berkarir mencari pekerjaan yang linier dengan jurusan yang dia ambil sebelumnya gitu ya. Nah, karena sulit berkarir, kalaupun dia berkarir, dia akan tersiksa di dunia kerja. Ya, entah karena memang secara kompetensi dia tidak mumpuni, akibat kuliahnya dia tidak serius, atau dia tidak enjoy gitu. Jadi stres ya, gampang stres seperti itu. Sehingga hari-hari yang dilalui kita bayangkan dari mulai dia masuk kuliah sampai bekerja pun dia tidak menikmati seperti itu. Nah, bagaimana cara agar anak-anak kita nanti nih, walaupun tadi saya perhatikan ayah bunda sepertinya beragam ya, ada anaknya yang mungkin SMA, ada yang masih TK mungkin ya. Saya pikir ini orang tua yang anaknya masih usia dini bisa dengan webinar ini bisa menyiapkan, bisa lebih hati-hati ya. Yang SMP juga bisa menyiapkan lebih maksimal lagi, jauh-jauh hari lagi gitu. Nah, bagaimana cara agar kita tidak salah jurusan ayah dan bunda? Nah, yang pertama adalah kita harus mencari tahu apa sih passion anak kita gitu ya. Passion itu kan sesuatu yang selalu ingin dilakukan sama anak kita secara antusias gitu. Nah, coba deh kita perhatikan apa sih yang sering dilakukan sama anak kita yang mereka tuh melakukannya tuh nggak bosen dan mereka semangat untuk menyelesaikannya. Nah,
mungkin ada beberapa listing ya, ada lebih dari 3 gitu passion yang anak-anak kita inginkan. Nah, itu mulai tuh yang anaknya mungkin masih SD, mulai tuh orang tuanya mendokumentasikan, oh anak saya misalnya suka apa, nyanyi, suka gambar dan seterusnya ya. Dan yang SMP juga demikian, apalagi yang SMP menjelang ke SD itu orang tuanya mulai mengobservasi apa kira-kira passion anak saya. Dan ditanya juga anaknya, apa yang paling sering, paling suka kamu lakukan dan kamu selalu bersemangat gitu menyelesaikannya. Nah, yang kedua ini ikut tes minat bakat. Eh, kita perlu bertanya kepada ahlinya ya, apa sih sebenarnya bakat dan minat dari anak saya gitu ya. Nah ini kan memang sudah banyak ya, cukup banyak alat tes screening minat dan bakat. Kita bisa ke psikolog, kita bisa tanya gitu. Dan kalau di sekolah kami, alhamdulillah kita sudah ada namanya multiple intelligence research gitu ya. Itu salah satu cara kami untuk memberikan pendekatan pembelajaran, memberikan motivasi berdasarkan dominan kecerdasannya, berdasarkan gaya belajarnya. Nah, yang ketiga, gali passionnya ayah dan bunda. Kalau tadi misalnya kita udah tahu nih anak kita senangnya apa misalnya gambar atau fotografi, maka untuk menambah pengalaman, menambah wawasan, maka boleh tuh anak-anak kita juga diikutkan misalnya komunitas fotografer, ikut workshop, ikut seminar. Nah, ini dalam rangka dia lebih mengeksplor lagi apa sih passionnya dan semakin mengasah apa passionnya tadi. Nah, berikutnya adalah riset jurusan dan perguruan tinggi. Nah, ini masih berhubungan sama tadi passion ya. Kalau misalnya nih, misalnya kita mengerucut anak-anak kita ternyata suka dengan gambar tadi, suka dengan dunia fotografi, mengkreasikan ide-ide atau membuat hal-hal yang kreatif misalnya. Nah, ini nih bisa jadi anak-anak kita nih cocok ayah dan bunda masuk ke komunikasi desain visual misalnya, atau masuk ke penyiaran atau broadcasting, masuk ke desain grafis dan seterusnya. Ya, jadi dicari mana yang fit atau pas sama passion anak-anak kita. Nah, kalau kita udah tahu nih jurusannya apa, maka ya silakan mana ya perguruan tinggi yang bagus gitu ya, bagus dalam jurusan yang diminati anak-anak kita gitu. Dan ini kan memang bertebaran ya mulai dari PTN dan PTS itu. Nah, kemudian fokus pada pilihan jurusan. Kalau memang misalnya akhirnya kita udah tahu anak kita apa di jurusan mana, kuliah apa, maka fokuslah di situ. Mungkin 1 dan 2 pilihan gitu ya. Karena semakin banyak pilihan maka semakin terdistrak ya anaknya. Tapi kalau semakin sedikit pilihan akan semakin fokus apa anak-anak itu nanti persiapannya gitu. Nah, setelah itu pasti konsultasikan dengan gurunya. Biasanya kalau di sekolah atau SMA itu ada guru bimbingan konseling. Nah, ini penting banget guru BK di sekolah anak-anak kita tuh mensupport bahwa anak saya passionnya ini, bakat minatnya ini, dia pengen jurusan dan kampus ini misalnya. Nah itu guru akan memberikan arahan-arahan, akan dipandu gitu ya, supaya nanti pada saatnya anak-anak kita benar-benar sudah kuliah, dia tidak akan menyesal atau tidak salah jurusan seperti kasus yang awal saya sampaikan. Nah, berikutnya adalah, nah ini lebih ke orang tua ya, ini mempertimbangkan biaya kuliah ini penting ya Bapak Ibu, apalagi sekarang isunya bahkan di kampus-kampus negeri ya, ya ini kita cukup prihatin bagaimana apa kampus negeri itu akhirnya menghadirkan pinjaman online karena kesulitan biaya kuliah. Nah, saya pikir ini memang faktor penting juga Bapak Ibu melihat kampusnya mana, berapa biaya yang harus disiapkan gitu ya. Makanya semakin jauh-jauh hari kita siapkan, maka biaya akan semakin orang tua bisa memprediksi apa yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, setelah itu mempertimbangkan prospek jurusan kuliah. Nah, ini perlu diskusi dengan anak juga.
pada saat dia memilih jurusan ini, kamu tahu nggak bahwa misalnya 5-10 tahun ke depan prospek profesi ini apa? Jangan-jangan jurusan atau prospek profesi yang dipilih anak kita, jangan-jangan itu profesi akan goib gitu, akan hilang 10-20 tahun lagi misalnya seperti itu. Nah ini memang anak-anak perlu diskusi dengan orang tua. Nah, ini yang nyambung nih. Berikutnya adalah diskusi dengan orang terdekat ya, dengan orang tua. Karena orang tua bagaimanapun sudah berpengalaman, orang tua akan lebih arif dan bijaksana mengarahkan anak-anaknya tanpa orang tuanya memaksa ya atau mengultimatum bahwa anaknya harus kuliah ini di sini jurusannya ini. Saya pikir saat ini bukan zamannya lagi orang tua itu memaksakan apa yang dimau ke anaknya karena pada dasarnya anak mempunyai kehidupan sendiri ya ya Bunda ya. Dia punya apa yang dia inginkan. Yang penting orang tua memfasilitasi, menjadi fasilitator, katalisator sehingga apa yang dicita-citakan anak kita bisa berjalan lancar dan dia tahu konsekuensi dari memilih pilihan yang sesuai pilihannya ya. Nah, setelah itu ini untuk anak-anak kita juga penting nih Ayah Bunda diingatkan yaitu hindari memilih jurusan yang ikut-ikutan. Kadang anak-anak kita itu ngelihat teman-temannya kebanyakan milih jurusan hukum misalnya. Akhirnya dia ikut-ikutan karena merasa oh ini kayaknya nanti jadi pengacara keren misalnya gajinya besar dan seterusnya. Padahal dari profiling atau kompetensinya tidak memadai. Nah ini guru BK-nya, orang tuanya ini berperan untuk mengawal anak-anak memastikan apakah jurusan ini benar-benar sesuai dengan kompetensi kamu, dengan kepribadian kamu dan seterusnya. Nah, di antara 10 yang hal yang orang tua harus lakukan agar anak-anak kita tidak salah jurusan adalah pasti kita pilih sekolah yang memfasilitasi poin 1 dan 10 di atasnya ya Bunda. Pilihlah sekolah yang ya minimal dominan 80% itu memenuhi tadi kriteria supaya anak-anak kita tuh sukses menggapai cita-citanya. Nah, di sekolah kami, Ayah dan Bunda, SMA IT Insan Mandiri Cibubur, kita sekolah boarding khusus Ikhwan, khusus Putra. Kita ada program yang memfasilitasi lulusannya itu agar memilih jurusan kuliah yang sesuai bakat, minat, dan passionnya. Nah, namanya itu Desain Cita-Cita atau DCC. Nah, ini DCC ini memang sudah berjalan kurang lebih sudah lama ya, 3-4 tahun. Tapi tahun depan ini kita terus menyempurnakan dan inilah yang dilakukan di program DCC. Nah, oke. Sebelum saya menjelaskan garis besar apa saja program DCC itu, terlebih dahulu saya mengingatkan kembali bahwa kenapa desain cita-cita itu penting ya. Di samping nanti Pak Barka akan lebih detail menjelaskan. Ini sekolah kami mengambil landasan Qur'annya yaitu dari surat Al-Isra ayat 84 yang artinya katakanlah Nabi Muhammad setiap orang yang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing maka Tuhanmu lah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi dalam Al-Quran itu Ayah dan Bunda Allah tuh sudah memberitahu kepada kita bahwa setiap orang itu tuh ada bawaannya, ada bakat bawaannya. Atau sekarang ada istilah DNA talent gitu ya. Yang Allah berikan dari setiap bayi yang lahir. Jadi kenapa kita harus memaksa anak kita melakukan hal yang bukan DNA talentnya misalnya, bukan bakatnya. Mari kita kembali kepada fitrah anak itu, bagaimana anak itu dilahirkan, bagaimana Allah menitipkan bakat, minat, passion dalam diri anak kita, tinggal kita inside out, tinggal kita munculkan, tinggal kita pantik, bukan malah sebaliknya kita paksakan anak kita melakukan sesuatu yang bertentangan dari apa yang Allah berikan sejak mereka lahir gitu. Nah,
Ayah dan Bunda, desain cita-cita kita ini dimulai dari kelas 10. Jadi tuh kita menyiapkan siswa kita agar sukses memilih jurusan itu tuh dari kelas 10. Kenapa? Karena dari kelas 10 karena memang dari kelas 10 lah waktu yang tepat anak-anak untuk menyiapkan jauh-jauh hari. Dibanding kita baru sibuk mencari bertanya di kelas 12, waktunya sangat sempit. Tapi kalau kita siapkan dari kelas 10, maka insya Allah hasilnya akan lebih maksimal, anak-anak kita akan lebih siap. Nah, apa yang dilakukan di kelas 10 dalam program DCC ini? Nah, yang pertama adalah kita akan melaksanakan open mind, yaitu pengenalan desain cita-cita, tadi potensinya, minat bakat, passion. Nah, ini open mind ini seperti menyamakan paradigma ya dan Bunda. Untuk siapa? Untuk orang tua dan anaknya. Karena kadang mohon maaf ada orang tua yang masih ya udah berjalan dengan ininya aja deh, secara natural anaknya menjalaninya, tidak perlu ada target misalnya cita-cita kayaknya kurang, tidak penting misalnya. Itu hanya untuk menyemangati saja tapi nggak perlulah disiapkan misalnya. Masih ada saja kan orang tua dan anak yang mempunyai paradigma seperti itu. Nah, disinilah di awal ini paradigma itu harus disamakan nih antara sekolah, orang tua dan anak. Jangan sampai yang semangat hanya sekolah saja, tapi responnya kurang maksimal di anak dan orang tua atau sebaliknya. Jadi di sini nih memang poin penting membuka pintu program ini dilaksanakan adalah dengan menyamakan paradigma tadi, karena kita harus berpartner antara sekolah, anak, dan orang tua. Nah, kemudian kita mengenalkan tentang MIR yang tadi sempat saya singgung, yaitu Multiple Intelligence Research, salah satu alat tes untuk mengetahui dominan kecerdasan anak-anak apa, ya, dan bagaimana nanti agar dia sukses di pembelajaran melalui strategi mengajar gurunya yang sesuai dengan dominan kecerdasannya. Nah, selain MIR, kita juga ada DISC, yaitu alat tes untuk mengenal kepribadian, yang nanti tuh MIR dan DISC ini, Ayah Bunda, membantu mereka untuk memilih profesi apa sih yang fit, yang tepat untuk anak saya secara kompetensinya, dan secara kepribadiannya gitu. Jadi mudah-mudahan dua alat tes ini kombinasi yang tepat dan membuat anak dan orang tua yakin dalam memilih nanti passionnya apa, mau jurusannya apa. Nah, sesudah itu kita mengenalkan tentang masterclass Ayah dan Bunda, yaitu menghadirkan pakar atau ahli dalam bidang tertentu ya. Dan ini kita akan hadirkan profesi-profesi yang mungkin 5-10 tahun kemarin, 20 tahun yang lalu kita kita tidak menyangka profesi itu ada misalnya ya. Nah, ini dihadirkan di sini karena anak kita ini kan kita siapkan bukan buat tahun masa lalu tapi untuk masa depan. Jadi nanti kita akan menghadirkan profesi-profesi yang memang saat ini nih eksis gitu dan menjadi daya tarik anak-anak generasi sekarang gitu. Nah, setelah itu ada pengenalan kampus dan jurusan. Nah, tadi kan sudah ketemu profesinya, kemudian kita kenalkan kampus dan jurusan yang memang tepat ya sesuai dengan profesinya. Nah, setelah itu setelah anak-anak tahu memprofiling dirinya sendiri melalui MIR dan DISC, dia tahu kenal ragam profesi, jurusannya, maka kita mulai dengan anak-anak mulai menentukan profesi apa ya cita-citanya ya ke depan dan jurusan apa yang tepat gitu. Setelah anak-anak terinspirasi banyak hal tadi. Nah, ini memang menentukan profesi dan jurusan kuliah ini cukup panjang ya diskusinya. Kita pingin anak-anak tidak salah pilih, menggali lebih dalam gitu ya. Nah, ini harus bersama orang tua juga. Setelah itu anak-anak akan kita ajarkan self direct learning readiness. Nah, ini mungkin nanti lebih detail dikenalkan Pak Barka, adalah program kesiapan individu, kesiapan anak kita meliputi sikap, kemampuan intrapersonal dan kemandirian. Intinya adalah gini, desain cita-cita anak-anak harus komitmen, harus mandiri
Nah, ini bentuknya adalah coaching. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya nggak hanya guru BK, itu akan jadi coach yang akan membimbing anak-anak menyusun desain cita-citanya. Nah, sesudah itu mereka akan kita bimbing menyusun roadmap dari pilihan kampus dan jurusannya, apa yang perlu disiapkan. Nah, kemudian dari roadmap ini masih garis besar dibuat ke lebih detail lagi pendokumentasian bukti-bukti fisiknya, yaitu melalui portofolio diri. Jadi anak-anak nanti masing-masing punya portofolio ayah dan bunda. Nah, sesudah itu mereka akan melakukan project based on Quran. Project based on Quran itu seperti project based learning, tapi dengan pendekatan Al-Quran. Nah, di mana anak-anak nanti projectnya akan berhubungan dengan profesi yang mereka pilih, gitu. Nah, kemudian tidak dapat dipungkiri ya Bunda, pintu masuk kampus PTN kan juga melalui UTBK ya, walaupun ada jalur prestasi dan seterusnya. Nah, ini anak-anak siswa IMC akan dilakukan pendalaman materi UTBK. Ini memang untuk tahun pelajaran besok akan dimulai dari kelas 10, 11, dan 12. Nah, sesudah itu mereka melakukan Student Lead Parent Conference, mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan nih ke orang tuanya. Jadi mereka yang mereport, seperti itu. Nah, ini di DCC kelas 11 kurang lebih sama, tapi lebih fokus nanti dia ikut workshop apa untuk melengkapi portofolionya. Ikut workshop, harus punya karya apa, magang di mana, harus perform, ikut lomba atau kompetisi, ikut komunitas, dan seterusnya. Nah, ini masih sama program-programnya, lebih fokus ke menyelesaikan portofolio. Demikian juga yang kelas 12. Nah, kelas 12 ini kita harapkan portofolio anak-anak nanti sudah siap karena mereka udah mendaftarkan diri ya, bisa jalur prestasi atau kampus melalui jalur portofolio. Nah, demikian Ayah dan Bunda, ini salah satu contoh portofolio yang sudah anak-anak kami buat. Ini Ayah Bunda bisa visit di website kami ya, SMPT Insan Mandiri Cibubur, ada di desain cita-cita. Saya mau nunjukin salah satu contoh portofolio. Ini saya pilih Ahsan Ulul Albab. Anak ini cita-citanya arsitek. Nah, ini tadi saya bilang ya, anak-anak tuh harus tahu milih profesi itu berdasarkan kompetensi mereka, kemampuan mereka juga, karya apa yang sudah mereka buat. Nah, ini di portofolio ini kita ajarkan bikin esai juga, bagaimana mereka membranding dirinya sendiri. Setelah itu, nah ini ada testimoni juga, testimoni orang-orang terdekat, guru. Jadi anak-anak tuh diajarin bahwa kamu harus berbuat baik karena kamu meninggalkan jejak pada orang lain dan orang lain itu bisa jadi rekomendasi kamu untuk profesi ke depan gitu. Apakah kamu beretitude baik? Apakah kamu karyanya banyak, semangat dalam belajar dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat hasil karya dari Ulul ya, Ayah dan Bunda memang senang digambar gitu ya. Dan ini bahkan pernah mendesain salah satu kontrakan dari seorang musyrif itu, dia desain ininya, interiornya. Jadi memang sering ikut lomba juga. Memang sepertinya Ananda ini memang senang dengan dunia seni rupa dan memang cita-citanya ingin jadi arsitek. Nah, ini kemarin juga Ulul dan teman ada Zida juga sama pengen jadi arsitek itu ini namanya magang Ayah dan Bunda. Nanti akan ada magang anak-anak di kelas 11 dan 12 ke kantor desain atau arsitek ya. Ini diajarin sama arsiteknya, diajak ke proyek juga. Dan ini ya Bunda contoh, walaupun kita banyak ya, ada yang jalur prestasi dan seterusnya, tapi ini contoh anak-anak yang lewat jalur portofolio bisa masuk ke kampus PTN dan PTS. Ini ada Haika Alfairus, dia jalur prestasi olahraga, tapi dari prestasinya itu bisa masuk Undip Ilmu Komunikasi. Ini ada Grandi Jidan Asyamil, lewat portofolio juga prestasi olahraga di UNJ, dan ini ada Fadil Hussein. Ini dari prestasi akademis, ini beasiswa 100% dari Informatika Universitas Paramadina. Oke. Baik,
Ayah dan Bunda, demikian penjelasan saya tentang desain cita-cita. Silakan datang dan mengunjungi sekolah kami untuk pertanyaan lebih lanjut. Tidak hanya mungkin desain cita-cita, mungkin melihat SMP IT Insan Mandirinya juga, dan kita juga ada SD Silaturahim Islamic School. Saya kembalikan lagi kepada Ardavan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ibu Ayu atas materi pertama ya tadi tentang desain cita-cita. Jadi benar Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya desain cita-cita itu adalah salah satu program yang ada di sekolah kita dan saya sendiri adalah yang merasakan dampak positif dari program desain cita-cita ini. Jadi desain cita-cita ini eh, memberikan banyak sekali manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, di mana saya telah berhasil menemukan cita-cita saya yaitu menjadi dokter dan akan saya kembangkan nanti dengan desain cita-cita ini gitu. Seperti tadi yang telah disampaikan Bu Ayu juga ada sekitar 92% ya 92% pelajar SMA yang belum tahu akan lanjut kuliah di mana dan akan bekerja bagaimana. Nah, itu tadi adalah terkait tentang desain cita. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, untuk info PPDB kembali, saya sampaikan bahwasannya bagi para Bapak Ibu yang hadir menjadi peserta webinar pada hari ini akan mendapatkan ekstra diskon formulir pendaftaran sebesar 50%, ekstra diskon uang pangkal sebesar 2 juta rupiah, 2 juta rupiah. Untuk info lebih lengkapnya bisa menghubungi 0897 9207 092 atau web Insan Mandiri yaitu www.insanmandiri.sch.id. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berlanjut ke acara selanjutnya yaitu pemateri kedua pada hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Barkah Bapak Barkah Sanyoto SPSI MPSI psikolog. Beliau adalah seorang pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang psikolog perguruan tinggi Kedinasan Politik Cyber dan Negara BSN 2005 dan 2020. Keahlian beliau adalah sebagai coach hipoterapis dan asesor grafolog multiple intelligence. Baik, mungkin kalau kita ingin berkenal dengan lebih lanjut lagi dan lebih dalam, marilah bersama-sama kita dengarkan yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Barkah Sanyoto SPSI MPSI. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Ayah, Bunda sekalian yang saat ini sedang berkumpul bersama di acara kegiatan webinar untuk bagaimana merancang masa depan bersama putra-putrinya. Terima kasih Mas Ardavan yang sudah menjadi MC kita pada pagi hari ini. Luar biasa, keren banget, cita-citanya pengen jadi dokter ya Mas ya. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya dan Allah mudahin. Baik, Mas Ardavan, saya akan share screen ya. Sudah terlihatkah slide-nya? Belum terlihat, Pak. Belum ya? Mungkin lagi loading dulu. Yang terhormat Ibu Ayu Rianti dan Bapak Onis serta Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatan yang diberikan oleh saya sehingga kita sama-sama belajar pada pagi hari ini untuk ngobrol-ngobrol atau sharing tentang merancang cita-cita bersama anak gitu ya. Jadi ini topik yang sangat hangat untuk dibahas bersama-sama karena setiap orang tua tuh pasti menginginkan
anaknya itu bisa lebih baik dari kehidupannya gitu, dan cita-citanya lebih oke dibanding kehidupan orang tuanya saat ini. Oke, saya akan memperkenalkan diri, nama saya Barkas Sanyuto. Kemudian pendidikan saya adalah profesi psikolog UPI Salemba. Kemudian melanjutkan Magister Sains Psikologi Pendidikan di UIN Jakarta. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ardavan, bahwa saya pengalaman kerja pernah menjadi psikolog perguruan tinggi kedinasan di Politeknik, bukan politik, Politeknik Siber dan Seni Negara 2005 sampai 2020. Kemudian fungsional asesor aparatur ahli muda BSSN sampai saat ini, dan terlibat juga dalam psikolog pabrik guru tahun 2003 sampai sekarang. Kemudian alhamdulillah saya dititipi keahlian untuk bisa menjadi seorang coach, kemudian hipnoterapis, shifter, asesor, grafolog, dan saya memiliki, tadi itu Ibu Ayu bilang bahwa ada MIR, multiple intelligence, adalah di mana kecenderungan kecerdasan majemuk kita di bidang apa saja, dan alhamdulillah saya berada di musikal, visual, spasial. Tadi berbicara soal presentasi ya, kebingungan remaja-remaja kita khususnya yang di perguruan tinggi. Pernah beberapa kali saya melakukan survei di sekolah kedinasan tersebut menanyakan, kamu sekarang sudah masuk di Politeknik Siber Seni Negara. Setelah sudah masuk, pingin jadi apa ke depannya? Dari satu kelas yang isinya ada 25 orang, itu paling-paling yang benar-benar paham tentang cita-citanya itu sekitar cuma 3 orang saja. Yang lainnya masih bingung dengan cita-citanya seperti apa, yang lebih clear ingin jadi apa gitu. Supaya dengan cita-cita itu menjadi suatu dorongan dan jadi suatu kekuatan buat anak atau individu itu untuk bisa mewujudkan apa yang diharapkan dan diinginkannya. Nah, berbicara tentang merancang cita-cita bersama anak, saya akan mencoba menjelaskan apa itu merancang. Ya, tergambar oleh kita merancang berarti ada suatu gambaran, visualisasi eh, yang berhubungan dengan mengatur segala sesuatu sebelum bertindak, mengerjakan atau melakukan sesuatu dan merencanakan sesuatu. Nah, itu dikatakan sebagai merancang. Jadi setiap kita ingin melakukan sesuatu, ada suatu target, dan biasanya kita membayangkan langkah-langkah apa saja yang ingin kita lakukan untuk bisa mewujudkan cita-cita itu bisa terwujud di kemudian hari. Baik untuk cita-cita buat diri kita sendiri maupun cita-cita untuk anak-anak kita. Kemudian cita-cita, ayah bunda, cita-cita itu adalah keinginan, kehendak, dan tujuan yang terus ada di dalam pikiran supaya dapat diwujudkan pada kehidupannya. Nah, dalam psikologi, cita-cita ini masuk dalam teori ekspektasi. Gitu. Jadi ada suatu harapan-harapan yang ingin diupayakan dari seorang individu atau seorang anak supaya cita-cita itu terwujud. Dan berarti di sini keberadaan cita-cita ini selain didukung oleh impian, juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama orang tua. Jadi sebelum pada cita-cita, biasanya dulu kita waktu masih kecil itu suka membayangkan impiannya pengen jadi apa ya. Dari impian-impian dari kecil itulah nanti semakin lama semakin mengerucut dan akhirnya terwujud untuk menjadi cita-cita kalau memang dilatih, dikembangkan, dan didukung oleh lingkungan maupun orang tuanya. Apa sih pentingnya merancang cita-cita ya bunda sekalian? Pentingnya merancang cita-cita ya bunda. Nah, di sini ada 2 contoh. Ketika ayah bunda, ketika seorang anak yang sudah memiliki gambaran sebuah cita-cita, maka dia memiliki dorongan atau drive yang terarah, ada keinginan di dalam diri untuk bisa bergerak menuju apa yang diinginkan, yang diharapkannya. Jadi sehingga dia target dan tujuan yang lebih jelas gitu. Nah, dari
dari target dan tujuan lebih jelas, seorang anak juga perlu juga dibantu untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan pemahaman-pemahaman yang luas tentang profesi atau pekerjaan atau bidang studi akan ditempuh nanti di kemudian hari. Kalau tidak adanya informasi, pemahaman tentang profesi, maka seorang anak itu akan kebingungan mau melangkah kemana, karena tidak ada sumber data yang masuk dalam memorinya, dalam pikirannya, sehingga dia tidak bisa untuk uh, melangkah seperti apa, gambarnya seperti apa sebab akibat atau apa uh, manfaat-manfaat ketika kita ingin memilih suatu profesi-profesi tertentu. Nah, biasanya informasi-informasi tertentu itu dibarengi dengan adanya menyesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kemampuannya dia seperti apa. Nah, kemampuan ini perlu dilakukan proses refleksi diri melalui penilaian sifatnya tes psikologi. Tadi itu yang disampaikan oleh Bu Ayub bahwa bisa digunakan dengan multiple intelligence research atau suatu alat tes untuk mengukur kecerdasan majemuk, dan tes DISC bisa untuk mengukur sifat dan karakteristik dari seorang anak tersebut, sehingga dengan adanya gambaran-gambaran tersebut maka sebuah karakter, potensi, minat bakat itu bisa terwujud. Nah, perlu ayah bunda ketahui bahwa karakter, apa sih definisi dari karakter itu gitu ya? Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tetap atau tiap individu yang untuk dia melangsungkan kehidupannya. Kemudian potensi. Kalau potensi apa ya bunda? Yaitu kemampuan dan kekuatan yang dimiliki individu baik fisik maupun mentalnya. Kemudian yang ketiga adalah minat. Nah, perlu juga minat. Minat adalah kecenderungan subjek atau individu yang menetap untuk merasa tertarik pada suatu bidang studi atau bahasa tertentu, dan dia merasa senang mempelajari materi tersebut. Nah, biasa dari minat inilah bisa muncul namanya passion. Jadi passion itu karena ada merasa tertarik, senang, dan dia berlangsung menetap yang dengan waktu yang cukup lama. Kemudian bakat. Bakat itu apa sih ya Bunda? Yaitu kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih untuk mencapai suatu kecakapan tertentu. Nah, jadi disinilah peran orang tua namanya merancang bersama anak itu, perlu adanya proses komunikasi, mendengarkan, pengarahan. Nah, nanti kita bisa lihat dari slide-slide selanjutnya. Nah, apa sih manfaat tadi pentingnya merancang cita-cita gitu. Jadi saya berusaha mencari beberapa referensi. Eh, ada dua manfaat dari untuk anak-anak ada dan untuk orang tuanya. Yang pertama untuk anak-anak dengan merancang cita-cita, maka dia akan bisa memberikan semangat hidup dan pengingat bahwa dalam hidup itu ada sesuatu yang harus diraih, gitu ya. Jadi memberikan semangat hidup dan pengingat bahwa dalam hidup itu ada sesuatu yang harus diraih. Yang kedua, dapat menghindarkan depresi, dapat membantunya fokus untuk mewujudkan cita-cita daripada melakukan tindakan tidak baik. Maksudnya, ketika anak-anak tahu akan cita-citanya, dia akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan, sehingga tidak ada yang namanya rasa tekanan dalam dirinya dia. Jadi kalau sudah dia merasakan happy, nyaman dengan dirinya dia bisa mengeksplorasi dengan tanpa harus adanya arahan atau disuruh oleh orang lain, adanya inisiatif dalam dirinya dia, maka dia akan jadi lebih sehat secara mentalnya. Yang berikutnya adalah memberikan motivasi. Jadi dari kita bisa merancang cita-cita untuk anak itu sendiri adalah bisa memberikan motivasi, adanya daya dorong yang kuat yang ingin diwujudkan dalam hidup anak itu sendiri. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah menjadi lebih positif, ya artinya mengubah sudut pandang seorang untuk positif dalam menghadapi hidup. Jadi ketika anak-anak sudah tahu akan cita-citanya, plus ditambah lagi dengan dukungan orang tua memberikan berbagai informasi, itu akan memberikan kekuatan ketika ada informasi-informasi atau adanya tekanan-tekanan yang mengganggu pikirannya dia. Jadi anak itu menjadi lebih positif dalam
mencari makna-maknanya apa, jadi lebih kuat secara mentalnya. Yang berikutnya adalah menjadi tujuan hidup, impian dan cita-cita berpengaruh pada tujuan hidup yang lebih besar. Nah, jadi ayah bunda, dan kalau kita bisa menyampaikan cita-cita itu pada anak, anak-anak sudah tahu goalnya apa, tujuan hidupnya apa, dan makna di balik tujuan hidup itu apa yang membuat dia jadi lebih bahagia untuk mewujudkan cita-citanya. Yang berikutnya adalah dia tahu akan arah hidupnya, arah hidupnya sehingga impian dan cita-cita itu menjadikan ia mengetahui dan memahami arah hidupnya dan dia jadi akhirnya bisa menyusun desain, menyusun langkah-langkah atau menyusun portofolio tadi yang disampaikan oleh Ibu Ayu bahwa ternyata dengan portofolio adalah dengan karya-karya yang sudah kita lakukan itu bisa jadi oh ternyata kita lebih bakat di minatnya lebih di hal-hal tadi misalnya kayak Anda yang dicontohkan itu adalah visual spasial misalnya. Dari gambaran visual spasial tersebut maka dia nanti target kedepannya adalah saya pengen jadi arsitek aja deh gitu karena dia sudah tahu keinginan-keinginannya dorongan-dorongan dari dirinya dia. Selanjutnya, apa sih pentingnya merancang cita-cita untuk orang tua? Nah, nah, dari orang tua pentingnya adalah mempersiapkan wawasan dan pengetahuan tentang tools apa yang dapat digunakan untuk menilai bakat dan minat anak serta kekuatan dan kelemahan anak. Nah, disinilah peran orang tua harus memiliki inisiatif untuk bisa bertanya kepada uh, guru, kepada sekolah atau kepada rekan atau teman-teman yang memiliki kemampuan untuk bisa melihat tentang bakat dan minat dari anak tersebut. Nah, maka itu diperlukan tools tadi. Tools itu bisa dengan tes potensi, tes intelijensi, terus juga dengan tes tadi tes MIR, tes DISC dan tes-tes lainnya. Atau mungkin dengan wawancara menulis self inventory tentang penilaian diri, kecenderungan, kebiasaan apa saja yang sering dilakukan berulang-ulang itu bisa menjadi bagian untuk merancang suatu cita-cita dari seorang anak. Kemudian setelah kita tahu, maka perlu juga dilakukan diskusi. Diskusi itu penting, ayah bunda. Biar pikiran kita, pikiran orang tua sama dengan pikiran anaknya. Diskusi itu dengan mendengarkan efektif, tidak tidak cuma kita menyampaikan tapi kita menggali mengeksplor dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita tahu apa isi pikiran dari anak tersebut maupun apa yang dirasakan dari anak tersebut sehingga terjadi komunikasi yang efektif tentang gambaran cita-citanya. Nah, namanya seorang anak biasanya kan tadi disampaikan ada beberapa yang ikut-ikutan dari teman gitu. Karena kenapa ikut-ikutan mungkin karena asupan dari informasi dari orang tua, diskusinya juga kurang efektif, jadi tidak memiliki bekal pengetahuan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi terkait profesi di masa depan serta nilai-nilai untuk mencapai proses tersebut. Nah, jadi ayah bunda perlu dari sekarang atau eksplorasi kan sekarang teknologi semakin canggih bahwa dengan menggunakan Google saja sudah bisa tahu berbagai informasi ke depan apa saja profesi-profesi yang bisa dipilih oleh anak-anak kita dan tidak hanya profesinya saja, tapi ada nilai-nilai tertentu yang bisa kita share bahwa untuk mencapai profesi-profesi tertentu perlu upaya, perlu kemauan, perlu kerja keras, perlu bantuan dari orang lain, sehingga tidak hanya dia unggul secara profesinya, tapi akhlaknya juga tetap baik. Yang berikutnya adalah manfaat pentingnya merancang cita-cita buat orang tua adalah mempersiapkan kebutuhan materi dan non materi untuk mendukung cita-cita anak. Nah, ini penting ya ayah bunda bahwa tadi masalah biaya itu menjadi bagian penting yang harus dipikirkan oleh orang tua. Uh, kita mau sekolah apa, di mana, gitu sesuai dengan keadaan kita. Atau mungkin kalau yang anaknya pandai, kita bisa juga mencari celah-celah beasiswa yang bisa digunakan oleh anak tersebut. Jadi kita sebagai orang tua tidak perlu patah semangat, jadi perlu juga untuk mengeksplor dan mencari negara kita tuh alhamdulillah banyak ternyata beasiswa-beasiswa yang bisa dimanfaatkan asalkan anaknya tekun, asal anaknya mau, asalkan anaknya mau
sungguh-sungguh dalam proses belajarnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah cita-cita bersumber dari mana ya ayah bunda? Jadi cita-cita itu ternyata ada dua sumbernya, dari yang sifatnya internal maupun sifatnya eksternal. Sumber cita-cita itu dari minat yang tadi saya sampaikan, bahwa adanya kecenderungan individu untuk yang tertarik terhadap suatu bidang studi atau bahasan tertentu, kemudian juga dia senang mempelajari materi itu yang berhubungan dengan minat. Kemudian ada juga bakat, yaitu kemampuan yang merupakan potensi yang masih perlu diasah terus dan dikembangkan terus untuk mencapai suatu kecakapan. Jadi di sini ada tuntutan buat orang tua untuk melakukan evaluasi, monitoring gitu ya, kontrol gitu, mengingatkan terus, gitu, memastikan bahwa anaknya masih on the track terus, itu perlu dibangun di bakat di sini. Jadi nggak langsung bisa jadi, tapi perlu adanya upaya yang terus-menerus dan adanya pengalaman tadi itu, memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada anak untuk mau mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah dilakukan. Kemudian kita juga memastikan bahwa anak itu senang dan tahu manfaatnya dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kemudian hal yang sifatnya eh, sumber dari cita-cita itu yang sifatnya eksternal adalah keluarga. Keluarga itu kekuatan paling besar buat anak untuk merancang sebuah cita-cita. Di sini keluarga adalah yang paling utama adalah ayah bunda. Jadi ayah bunda juga harus memiliki kemampuan juga untuk memahami berbagai macam profesi-profesi yang sesuai dengan anaknya. Minimal ayah bunda juga tahu juga bahwa oh saya minat bakatnya ini, potensi saya seperti ini, maka saya bisa melanjutkan ke sini. Jadi itu bisa jadi role model atau contoh ketika dia melangkah mewujudkan cita-citanya. Karena biasanya anak itu kan selalu menilai contoh dari orang tuanya. Kemudian lingkungan tempat tinggal itu pastinya untuk mensupport. Jadi ada pengalaman seorang anak tinggal di suatu tempat terpencil, tapi dia memiliki grand cita-cita yang tinggi, yang bagus, ingin menjadi misalnya cita menjadi dokter, tapi karena dia berada di suatu tempat yang terpencil, dia ingin keluar dari tempat tersebut dan dia nginep atau ngekos di tempat tersebut untuk bisa mewujudkan cita-citanya. Jadi lingkungan tempat tinggal itu sangat berpengaruh untuk mewujudkan cita-cita dari seorang anak. Ayah bunda yang berbahagia, di sini ada waktu yang tepat untuk diskusi atau untuk sharing atau untuk mendengarkan cita-cita dari seorang anak, baik itu mendengarkan maupun kita juga bisa memberikan masukan-masukan, informasi-informasi tertentu kepada anak. Apa sih waktu yang tepat untuk kita bisa sharing? Yang pertama di perjalanan ayah bunda. Kenapa di perjalanan itu saat yang paling tepat juga untuk bisa share tentang diskusi tentang cita-cita? Karena di perjalanan itu seorang anak atau seorang individu itu biasanya melepaskan keegoannya dia karena dia asik dengan apa yang dilihatnya di sekelilingnya. Sehingga ketika kita orang tua memberikan masukan-masukan, saran, arahan, itu biasa langsung masuk tuh ke alam bawah sadarnya dia dan itu bisa langsung dijalankan untuk dia kehidupannya di kemudian hari. Kemudian pada waktu makan itu juga sama. Maka itu ketika makan dikondisikan emosinya tenang, emosinya bahagia, dan di situ ada waktu untuk saling bercerita satu sama lain. Nah, biasanya kalau seorang anak itunya sulit untuk berbicara, maka orang tuanya terlebih dahulu yang berbicara atau menyampaikan cerita-cerita hal-hal yang berkesan dari apa yang sudah dilakukan dia misalnya selama 1 hari full gitu untuk bisa disampaikan kepada anak. Jadi pada waktu makan ini jadi suasananya benar-benar cair gitu dan menyenangkan. Kemudian yang berikutnya waktu anak sakit itu juga bisa karena pada saat anak sakit itu biasanya kan egonya juga sedang turun-turunnya karena faktor fisik ya. Jadi di sini juga bisa sambil bercerita, mungkin sambil bertanya, sambil mengingatkan, plus juga memberikan support biar cepat sembuh gitu ya. Jadinya dengan waktu-waktu ini anak bisa lebih memahami bagaimana cita-cita
dia kemudian harinya. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih orang tua perlu merancang cita-cita bersama anak? Jadi ada 3 hal yang bisa kita diskusikan di sini. Ada yang pertama, orang tua perlu merancang cita-cita bersama anak adalah wujud dari komitmen bersama untuk menetapkan cita-cita terhadap jalan hidup anak di masa depan. Jadi di sini ada kata penting adalah komitmen. Ketika sebuah rumah tangga dibentuk juga ada komitmen. Begitupun juga ketika kita ingin menciptakan anak kita ingin jadi apa, dia ada komitmen, ada kesungguhan yang perlu dilakukan, disharingkan antara orang tua maupun dengan anak. Kemudian adanya bukti kesungguhan orang tua bersama anak akan keinginan untuk hidup lebih baik dan ingin berkembang maju. Nah, di sini perlu adanya pertanyaan-pertanyaan yang positif tentang bagaimana cita-cita itu bisa membuat hidup kita jadi lebih baik, lebih nyaman, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah bersama-sama melakukan evaluasi diri terhadap keberhasilan dan upaya perbaikan dengan penghargaan serta kasih sayang kepada anak. Jadi dengan diskusi, melakukan evaluasi diri, memastikan bahwa anak ini sudah masuk pencapaian prestasi apa. Prestasi itu bukan berarti harus dikenal luas yang banyak, tapi prestasi itu juga hal yang mudah yang membuat anak itu yang tadinya sulit jadi lebih mudah. Yang tadinya sulit dikerjakan jadi cepat dikerjakan. Itu adalah suatu keberhasilan dan itu bisa kita berikan penghargaan serta kasih sayang kepada anak-anak kita. Berikutnya adalah di sini ada sebuah quote dari seorang psikolog humanistik, Alport dan Frankl, psikologi positif. Di sini menyatakan bahwa masa depan yang tidak jelas dan tidak bermakna membuat kehidupan lebih menyerupai petualangan tanpa sasaran dan hanya bermodalkan keberuntungan atau nasib. Nah, disinilah maka perlu ada upaya untuk kita merancang suatu masa depan supaya sesuatu ini lebih jelas di masa depannya dan minimal kita tahu langkah-langkah strategis apa yang bisa kita gunakan, kita lakukan untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut gitu ya. Berikutnya adalah Ayah Bunda, bagaimana cara merancang cita-cita bersama anak? Bagaimana cara merancang cita-cita bersama anak? Ada 2 P, Ayah Bunda. Yaitu yang pertama yaitu pengarahan ya. Jadi seorang anak itu butuh diarahkan. Habis diarahkan, didengarkan, diarahkan, didengarkan. Jadi tujuannya pengarahan ini adalah untuk memastikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dibuat, apa yang sanggup dan tidak sanggup untuk dilakukannya, dan apa yang menjadi kekuatan dan keterbatasannya. Dan itu bisa dilihat dengan sesuaikan dengan minat dan bakatnya. Dan ini pengarahan bisa terjadi bila dilakukan komunikasi. Bila orang tua itu mau terus bertanya, lebih banyak bertanya dibanding banyak menuntut gitu ya. Jadi lebih banyak bertanya, memastikan, mengingatkan gitu. Nah, ini munculnya bentuknya adalah pengarahan. P yang pertama adalah pengarahan. Yang kedua adalah P yang berikutnya adalah penghargaan. Penghargaan ini membuat anak itu merasa bernilai dan bermanfaat, mendorong dirinya berbuat baik dan berprestasi. Ya, jadi sekecil apapun kemampuan dari anak-anak kita, maka itulah prestasi. Makanya perlu dipuji, diberikan reward, rewardnya bisa dengan materi maupun rewardnya non materi, sehingga anak itu merasa, oh usaha saya dihargai, oh usaha saya dilihat, oh usaha saya ternyata bisa membuat orang tuanya bahagia. Kemudian penghargaan juga bisa membuatnya sadar bahwa ia dibutuhkan dalam hidup. Ya, jadi dengan penghargaan itu bahwa tadi itu, nak, ayah bangga dengan kalian kalau ayah melihat prestasi kamu membuat ayah jadi lebih apa ya bermakna gitu. Jadi ayah ingin semangat terus bekerja gitu. Jadi dengan prestasi-prestasi yang sudah dilakukan oleh anak tersebut,
bahwa kita jadi bisa lebih sadar bahwa ia dibutuhkan dalam hidup. Kemudian penghargaan juga bisa mendorong menghargai diri sendiri secara tepat dan positif. Jadi bila seorang anak itu bisa kita berikan penghargaan pada anak, berarti dia sudah tahu, berarti saya sungguh-sungguh sudah berusaha dan minimal dia set teks atau berterima kasih kepada dirinya sebagai upaya yang sudah dia lakukan secara terus-menerus gitu. Karena kan di balik kesulitan-kesulitan yang sudah dia lakukan, dia ternyata berhasil dan keberhasilan-keberhasilan itulah perlu dihargai. Ayah bunda yang berbahagia, yang hebat, di sini ada tips-tips mewujudkan cita-cita. Yang pertama, yaitu mengetahui minat. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa perlunya ada uh, cek, kontrol, atau adanya diskusi untuk mengetahui anak saya itu minatnya apa ya. Melalui tes-tes psikologi, gitu ya. Jadi bisa dengan MIR, ada juga dengan tes Holland, ada juga tes DISC. Itu juga bisa mengetahui minat dari anak-anak kita. Kemudian menentukan tujuan. Nah, biasanya tujuan ini dimulai dari sejak kecil tadi itu kita bisa bertanya-tanya yang ringan tentang kakak kalau sudah besar pengen jadi apa. Terus nanti kalau sudah besar gambarannya pengen jadi apa itu bisa juga bagian dari menentukan tujuan. Yang ketiga adalah menyusun rencana. Nah, disinilah perlunya adanya desain cita-cita tadi itu. Jadi kalau menyusun rencana itu dengan misalnya tadi timeline, bisa juga dengan membuat eh, kotak-kotak berisi eh, umur umur-umur dari mungkin umur SD kelas SD juga bisa kita bersama-sama atau mungkin dari SMP juga bisa. Nah, kita buat di umur SMP kelas 1 sudah bisa apa. Kemudian di SMA kelas 1 sudah bisa apa terus sampai mau targetnya suksesnya apa berhasilnya di usia berapa itu bisa kita bisa buat bareng-bareng dengan anak untuk bisa menyusun rencana. Kemudian yang keempat, stop mengeluh, banyak bersyukur. Nah, jadi ketika ada kendala-kendala yang terjadi dalam kita menyusun rencana atau apa menjalani suatu rencana-rencana tersebut, kita perlu stop mengeluh dan banyak bersyukur karena dengan banyak bersyukur itu kita akan menemukan solusi-solusi apa yang bisa digunakan untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Yang kelima, menuliskan cita-cita di lembaran kertas. Ayah bunda yang berbahagia, pentingnya cita-cita itu ditulis tadi itu seperti saya sampaikan di yang nomor 3 juga menyusun rencana. Perlunya cita-cita itu dituliskan di sebuah kertas adalah untuk memberikan gambaran lebih real tentang cita-cita itu seperti apa. Kalau perlu, membuatnya dicari di misalnya suatu majalah, ada gambaran cita-citanya, itu bisa kita tempel bareng-bareng dengan anak. Jadi dengan memiliki melihat langsung secara visual cita-citanya seperti apa, itu membuat dorongan yang lebih besar dan itu membangkitkan, mewujudkan alam semesta. Jadi insya Allah bisa mewujudkan. Yang berikutnya adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini tidak akan muncul jika tidak ada kesempatan untuk anak itu mencoba, mencoba, mencoba. Mencoba, kemudian kita berikan refleksi, kita berikan feedback. Tapi kalau tidak pernah dikasih kesempatan untuk mencoba, maka anak nggak muncul percaya diri. Jadi setiap orang itu sebenarnya mampu pada bidangnya masing-masing. Apa yang dia tidak mampu pada bidangnya masing-masing, atau apa yang menyebabkan dia tidak percaya pada bidangnya masing-masing, karena dia tidak pernah mencoba atau tidak berikan kesempatan untuk mewujudkan apa yang jadi cita-citanya dia. Yang ketujuh, tidak menunda pekerjaan. Dalam artian, ketika ada tugas-tugas yang bisa dilakukan segera, maka segera lakukan. Karena kita nggak tahu di hari ke depan apa yang terjadi sama diri kita. Jadi perlu tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang kedelapan adalah berdoa, menjadi kekuatan yang paling besar dari impian kita, yang menjadi tambahan, jadi suatu dorongan paling besar supaya Tuhan mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini ada ayah bunda saya mencoba mencarikan dari beberapa referensi, ada tips merancang cita-cita bersama anak.
Yang pertama, niat ya. Itu menjadi dorongan paling awal, niat ketika kita ingin merancang suatu cita-cita. Kita mau berubah atau tidak? Kita mau mewujudkan kita seperti apa? Minimal memiliki gambarannya seperti apa? Niat. Bismillah. Dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan anak-anak saya bisa A, B, C, D, E, F, G gitu. Kemudian, yakin dengan kemampuan diri sendiri. Ya, dengan terus belajar, dengan terus berupaya, dengan berlatih terus, maka akan muncul kemampuan diri sendiri. Terus belajar dan mengembangkan diri, kemudian perlu ada rasanya optimis bahwa kita bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita kita dan wujudkannya di kemudian hari. Kemudian belajar gagalan, nah itu perlu adanya mental yang kuat, mindset yang kuat bahwa kegagalan-kegagalan tersebut menjadi kekuatan dan daya dorong yang luar biasa supaya kita bisa maju kembali. Kemudian berinvestasi dalam arti menabung, ya, menabung kebaikan maupun menabung materi. Ini perlu juga kita lakukan supaya uh, di kedepannya uh, tidak apa bagian dari perencanaan-perencanaan bahwa anak-anak kita butuh dana, butuh upaya untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Kemudian disiplin, disiplin menjadi suatu kekuatan juga untuk mewujudkan cita-cita. Kemudian menghargai orang lain. Nah, di sini kesuksesan kita tidak berhasil sendiri, tapi ada orang-orang lain yang mensupport kita. Maka anak perlu dilatih, dibiasakan untuk mengucapkan 3 kata penting dari hidup kita, yaitu pertama maaf, terima kasih, dan tolong. Itu bagian penting yang perlu diajarkan kepada anak kita supaya bisa menghargai orang lain. Yang berikut adalah mengelola waktu. Nah, anak juga perlu juga dilatih untuk bisa mengelola waktunya supaya bisa efektif dan efisien dalam merancang cita-citanya dia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Ardiawan. Terima kasih kepada Pak Barkah atas materi yang telah disampaikan ya. Tadi terkait tentang merancang cita-cita ya Pak ya, benar ya? Ya, eh, yang pertama tadi bisa kita lihat dimulai dari niatnya dulu ya Pak ya. Baik, eh, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita akan bersama-sama untuk sesi foto bersama. Jadi untuk seluruh Bapak Ibu hadirin bisa menyalakan kameranya. Bisa untuk menyalakan kameranya karena kita akan foto bersama. Oke, sudah dinyalakan semuanya kameranya ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Baik, eh, untuk hadirin para peserta yang untuk yang ingin mendapatkan sertifikat bisa nanti menerima link presensi di akhir kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Di sini kita akan membuka tiga, tiga pertanyaan bisa melalui on mic ataupun melalui kolom chat ya. Jadi untuk para hadirin yang ingin bertanya bisa untuk langsung berbicara ataupun ingin chat gitu. Udah ada satu orang yang bertanya ya di sini. Kita tampung dulu satu dua lagi untuk yang ingin bertanya. Saya tanya Pak, Ya, baik Ibu. Silahkan. baik makasih.
Perkenalkan, nama saya Kitri, saya dari Jakarta Timur. Yang mau ingin saya tanyakan adalah eh, anak saya itu sudah kuliah saat ini. Nah, kemudian eh, jurusannya dulu waktu SMA adalah IPA. Nah, saat ini dia sudah kuliah itu eh, masuk di kampusnya sekarang ini adalah dasarnya karena ada diskon dan juga terkait biaya gitulah. Nah, jurusannya itu tidak sesuai dengan minatnya atau pada saat dia waktu sekolah di SMA. Nah, dia sekarang menjalankannya gitu dengan yang mata kuliah sekarang yang dia jalankan. Nah, bagaimana yang mau saya tanya tuh bagaimana caranya biar dia tetap semangat, tetap bisa menjalankan kuliahnya dengan baik sampai selesai dengan hasil yang baik. Uh, Walaupun mungkin passionnya tidak di situ pada saat dia pernah tes psikotes. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya kita tampung. Udah 3. Oke. Baik, mungkin dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya. Ada dari Ibu Rini. Ya, Ibu Rini, yaitu pertanyaannya, saya punya anak yang sekarang kelas 11. Dia pengen banget masuk ke jurusan psikologi, tapi di pertengahan dia goyang karena ada omongan simpang siur tentang jurusan tersebut. Bagaimana cara menekankan supaya dia nggak salah ambil jurusan? Mungkin untuk Pak Barkah bisa dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada ada 2 pertanyaan yang tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama dari Ibu Rini. Terima kasih Ibu. Di sini eh, putranya nih ya, kelas 9 yang ingin masuk psikologi tapi ada omongan simpang siur. Nah, kembali di sini adalah peran dari orang tua untuk berdiskusi, Ibu. Diskusi kepada anak dan meyakinkan terus-menerus bahwa anak itu harus percaya diri dengan kemampuannya. Nah, memang di sini eh, namanya anak-anak remaja kadang-kadang masih peer grupnya masih ikuti teman-teman dekatnya dia. Nah, di sini perlu ada diskusi intensif, bertanya intensif, memastikan, memberikan gambaran tentang manfaat-manfaat dia memilih jurusan-jurusan tersebut. Nah, kembali lagi, ketika dia sudah fokus dengan impiannya dia, nah, ada komitmen yang harus dilakukan, membuat perencanaan, membuat portofolio, atau membuat prestasi-prestasi terkait yang mampu mendukung dari prestasinya tersebut. Nah, kemudian juga bisa kita melihat kalau misalnya anak kita misalnya inginnya ke psikologi. Nah, orang itu juga harus juga tahu apa saja yang terkait dengan psikologi tersebut, apa saja nilai-nilai yang dibutuhkan, apa saja gimana lingkungannya, gimana pembelajarannya. Orang itu juga perlu juga aktif untuk memahami bagian-bagian tersebut gitu. Jadi nggak cuma anak saja, tapi orang tua juga harus bergerak aktif untuk memastikan bahwa nanti kalau ketika kamu milih psikologi ada resiko-resiko A, B, C, D. Kalau kamu milih resiko pelajaran atau bidang lainnya, maka ada resiko A, B, C, D. Nah, kembali lagi pilihan kepada si anak. Kalau anaknya sudah yakin, nah kita tinggal pasti kamu sudah yakin, nah kita tinggal memantau itu perlu adanya motivasi dan komitmen, komitmen yang sudah disepakati antara anak dengan orang tua. Itu mungkin jawabannya Ibu Rini. Kemudian jawabannya untuk Ibu Kitri, sudah kuliah saat ini di jurusan IPA. Kemudian namun ada pemikiran diskon dan biaya, maka jurusannya tidak sesuai. Nah, menurut saya, kalau dalam tes psikologi itu atau tes itu ada 3 biasanya kita berikan contoh 3 sampai 4 bidang dari bidang-bidang tersebut, nggak hanya satu bidang. Misalnya si anak itu jurusan IPA, di dalam jurusan IPA itu mungkin ada bidang-bidang lainnya, ada yang memecah. Misalnya IPA tapi senangnya yang hal terkait dengan teknis. Mungkin IPA yang berhubungan dengan uh, ngitung tapi lebih ke sosial. Mungkin IPA yang lebih ke administrasi. Mungkin IPA lebih ke interpersonal. Nah,
Itu yang perlu digali dari seorang tua kepada anaknya. Itu bukan hanya mikir IPA-nya saja, tapi tanpa mengeksplor lagi IPA-nya itu di bagian apa yang lebih spesifik. Jadi ketika masuk dalam dunia perguruan tinggi, itu minimal ketika kita masuk dalam perguruan tinggi kan berarti kita sedang merancang cara berpikir, cara bersikap, cara bergaul dengan lingkungan sekitar. Kalaupun itu tidak sesuai dengan passionnya, kembali lagi ada tuntutan komitmen untuk bisa merancang cita-cita atau membuat cita-cita anak itu bisa terwujud dan berhasil. Nanti setelah cita-cita berwujud dan berhasil itu, maka bisa anak itu bisa merasakan apa ya, makna-makna di dalamnya bahwa ternyata saya bisa sesuai ya dengan tadi komitmen. Minimal dia sudah kuliah lah gitu. Kalau sudah kuliah, maka nanti ke depannya dia bisa mendapatkan atau membuat pekerjaan yang sesuai dengan passion-passionnya dia. Jadi di sini betul adanya komunikasi, kreativitas dari orang tua anak untuk memastikan dan meyakinkan bahwa saat ini walaupun tidak dengan passionnya, tapi kalau dia sungguh-sungguh untuk belajar, dia mau bertanya, dia mau berkomunikasi dengan orang tuanya, maka itu bisa akan terwujud. Nah, di sini peran ibu kita harus banyak berkomunikasi kepada anaknya atau sharing. Tadi itu di 3 waktu itu ibu ada waktu dalam perjalanan atau pada saat makan atau saat berkumpul santai. Di sini perlu adanya komunikasi antara anak dengan orang tua. Demikian Ibu Kitri jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Tadi ya sudah dijawab dari pertanyaan Ibu Rini dan Ibu Kitri. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Yani, yaitu bagaimana cara mengetahui bakat dan kemampuan anak yang belum terlihat. Ini untuk Pak Barka bisa dijawab dan dijelaskan. Untuk mengetahui bakat dan anak yang belum terlihat bisa yang pertama yang mudahnya ya Bapak Ibu, Ayah Bunda, bisa dilakukan dengan observasi. Itu yang termudahnya. Observasi dalam artian apa yang sering dilakukan berulang-ulang dan anak itu merasa happy dan bahagia. Mungkin sampai dia lupa waktu atau apa. Nah, kalau misalnya emang anak itu biasanya kecenderungan anak sekarang kan lebih banyaknya main game. Nah, tapi ada nggak aktivitas selain game-game tersebut? Apa mungkin gamenya game yang berhubungan dengan apa? Nah, itu juga bisa kita lakukan observasi. Yang kedua, bisa membawa ke psikolog atau melakukan tes penelusuran minat bakat dari anak tersebut. Nah, jadi misalnya kalau di tempatnya Ibu Rianti itu ada namanya MIR, Multiple Intelligence Research. Kemudian nanti juga ada DISC. Nah, itu bisa juga untuk menggali minat dan bakat dari anak tersebut. Seperti itu. Nanti kalau sudah ketahuan dari minat bakatnya, maka bisa dieksplorasi dengan diskusi, komunikasi, bertanya, dan memastikan bahwa benar gak bakat minatnya memang di bidang itu, maka perlu diarahkan sesuai dengan bakat minatnya. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Barkah. Mungkin dari 2 pertanyaan tadi ada yang ingin ditambahkan, Bu Ayu? Mungkin yang tadi sudah menanggapi yang pertanyaan Ibu dari siapa yang dari Jakarta Timur. Menambahkan saja Ibu, mungkin era orang tua ya, ayah bunda, saya sendiri, itu tuh kita memang anak-anak yang atau mahasiswa yang apa istilahnya tersesat di jalan yang benar ya. Salah milih jurusan, tapi alhamdulillah kita bisa survive dan kadang kembali lagi kepada profesi yang jadi passion kita. Saya ingat diri saya sendiri, saya latar belakang ekonomi, Ibu. Padahal saya sangat tidak suka akuntansi, saya tidak suka matematika, saya sukanya ngajar. Dan itu sudah saya sampaikan ke orang tua dan orang tua berharap nggak usah kamu kerja di bank, jadi guru nanti gajinya kecil dan seterusnya. Tapi saya jalani itu sebagai khidmat saya kepada orang tua, saya selesaikan baik-baik, alhamdulillah lulus 4 tahun setengah. Tapi kemudian saya bilang ke orang tua saya, insya Allah ilmu saya tidak mubazir. Jadi kebetulan saya ngambil manajemen, dan saat saya menjadi guru karena memang passionnya sudah guru, pada saat saya kuliah orang tua saya melihat saya malah sibuknya ngajar.
jadi guru di mana-mana gitu. Dan orang tua pada akhirnya jadi luluh dan ya udah kamu mungkin memang panggilan kamu tuh sebagai pendidik gitu. Dan ilmu manajemen saya, ilmu akuntansi saya ternyata tuh kepake saat saya menjadi guru. Karena guru itu multi harus banyak kemampuan, dia bisa mengelola kelas, manajemen kelas, kalau tidak punya basic manajemen, dia tidak bisa mengelola kelas itu dengan baik. Dan pada saat saya jadi kepala sekolah, itu tambah kepake lagi dengan kemampuan saya, budgeting, dan seterusnya. Dan saya mau cerita, Pak Barka, mohon izin ya. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat melihat Tom Lembong ya. Beliau itu dulu menteri investasi. Yang mau saya ceritakan gini, ternyata Thomas Lembong yang sedemikian dia sudah kuliah sesuai dengan bakat minatnya. Jadi awalnya itu dia masuk arsitek. Kenapa milih arsitek? Karena dia merasa pandai menggambar. Seperti tadi Ulul. Tapi ternyata ketika dia jadi arsitek, kuliahnya di luar, dan itu bagus berprestasi, pada saat dia merancang sebuah bangunan, dia masuk ke dalam bangunan itu, ternyata dia bilang, kok kayaknya saya nggak, passion saya nggak di sini nih, karena bangunan ruang gedung yang saya masukin kok nggak enak ya ditempatin. Ternyata mungkin saya nggak terlalu berbakat di situ. Itu untuk orang yang maksudnya orang tuanya sangat support dan dia juga masuk kuliah sesuai dengan tadi bakat minat, passionnya. Ternyata pada saat lulus pun masih menemukan, oh ternyata saya bukan di sini ya. Dan akhirnya S2-nya beliau mengambil ke bidang keuangan investasi dan sukses. Saya pikir perjalanan hidup orang kembali lagi akan dinamis ya, Ibu Sukmaningsih. Saya pikir nggak apa-apa, ini sudah qadarullah, Allah mungkin saat ini Ananda di kuliah ini tetap semangat karena nggak ada kok ilmu yang mubazir. Apapun nanti, nah dengan ibunda sudah tahu bahwa pentingnya anak-anak masuk sesuai jurusan, maka ditanya, kamu sebenarnya apa? Mau sebagai hamba Allah, mau Allah tuh mengukur nilai amal soleh kamu sebagai apa? Gitu ya, mau profesi apa? Karena nanti kita semua dicatat, diberi pertanggungjawaban, ditanya terkait apa yang kita lakukan gitu. Nah, apa yang nanti Ananda jawab ya udah, insya Allah ilmu yang saat ini dipelajari tidak ada yang mubazir dan insya Allah beririsan dengan apa yang nanti akan dilakukan saat Ananda, anaknya Bu Sukmaningsih, boleh terjun ke dunia masyarakat. Mungkin itu ada Van yang bisa Bu Ayu tambahkan ya. Mungkin Bu Ayu saya bisa tambahkan juga Ibu Kitri. Jadi dulu saya waktu di Poltek pernah mengatasi atau konseling seorang mahasiswa di mana dia hobinya cita-citanya adalah menjadi seorang dokter. Kemudian dia sudah di SNMPTN dia dapat dokter juga. Beasiswa pula gitu kan. Berarti sebenarnya udah on the track, dia sudah masuk di bidangnya sesuai dengan bakat minatnya. Tapi ternyata karena tadi itu yang bilang Ibu Ayu, dia berkhidmat pada orang tuanya bahwa orang tuanya menginginkan dia masuk ke sekolah kedinasan dengan alasan supaya dia bisa belajar memperbaiki akhlak. Itu orang tua yang waktu itu bilang seperti itu. Akhirnya dengan sekuat tenaga, anak itu akhirnya bisa menerima situasi tersebut. Kemudian dari passionnya itu memang tidak terjun ke biologinya, tapi ternyata dia punya bidang lain adalah dia kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir kritisnya itu yang muncul. Jadi dari nilai-nilai kemampuan itu sehingga anak kita tetap berprestasi gitu. Tapi memang tidak sesuai dengan tadi itu cita-cita dan passionnya. Asalkan si anak itu benar-benar sungguh-sungguh mau menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang menjadi tadi kesepakatan antara orang tua dengan anak dan dia berupaya untuk membuat goal-goal yang baru, cita-cita yang baru untuk bisa minimal dia membahagiakan kedua orang tuanya. Itu Ibu Kitri tambahannya. Baik. Makasih banyak Pak Barka dan Bu Ayu. Baik, terima kasih tadi ya tambahan dari Bu Ayu dan juga Pak Barkah. Semoga terjawab ya Bu Kitri dan juga tadi ada Bu Yani. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Titi. Saya izin membacakan yaitu izin bertanya bagaimana menemukan passion anak pada anak yang kesukaannya masih sering berubah, usianya 11 tahun perempuan. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Barkah dan juga Ibu Ayu kepada
Pak Barka dan Bu Ayu saya persilakan. Dengan Ibu Titi ya, Mas. Oke, Bu Titi, eh, menemukan passion anak, apalagi anak-anak di usia dari anak sampai masuk dewasa awal itu sebenarnya masih terus mengeksplorasi bakat minatnya dia gitu. Jadi biarkan anak-anak itu terus mengeksplorasi bagian apa yang dia suka gitu ya. Tapi biasanya dari misalnya ada 5 yang suka dan dia berubah-ubah terus, nggak apa-apa kita pantau aja, kita observasi saja gitu. Nanti di ujung-ujungnya nanti dia juga akan bisa memilih mana yang paling sesuai dengan dirinya dia, berdasarkan tadi itu bisa dengan tes minat bakat, atau bisa juga dengan komunikasi yang intens antara anak dengan kedua orang tuanya. Gitu. Jadi dengan plus juga mungkin sering diberikan stimulus-stimulus tertentu kepada anak dengan memberikan penghargaan, pengarahan seperti itu supaya anak-anak itu bisa uh, menemukan yang mana yang membuat dia bahagia dengan pekerjaannya dia, yang mana yang dia membuat asik dengan pekerjaannya dia. Itu yang akan menjadi passion dia di cita-cita dia di kemudian hari. Itu mungkin jawabannya Bu Titi. Baik, ada tambahan mungkin dari Bu Ayu? Ya, kurang lebih sama dengan Pak Barka. Ini juga terjadi sama anak saya nih, Bu Titi dan Pak Barka. Jadi saya punya 4 anak, yang 2 alhamdulillah karena memang disiapkan jauh-jauh hari, saya amati observasi passionnya. Mereka kuliah insya Allah sesuai inilah apa passionnya. Tapi memang anak yang ketiga nih agak unik, apa dia masih bingung mau kemana. Dan saya sudah memang ke mana-mana ya, ke psikolog untuk bertanya bakat minatnya apa. Pernah juga Mir sudah beberapa kali karena siswa di sini dan sampai ke ada tes talent juga. Saat itu pada kesimpulan, jadi saya memang apa mencari tahu juga ke ahlinya, tanya ke psikolog. Jangan-jangan ada problem lain misalnya ya yang dia belum tuntas dalam pengasuhan dan seterusnya atau dalam memang mungkin unik anaknya dan sebagainya. Tapi intinya karena ini saya kasusnya mengalami juga, waktu itu psikolognya bilang pokoknya dia dikasih banyak mengerjakan banyak hal aja, melakukan banyak hal sehingga nanti dia akan banyak referensi yang tadi Pak Barka bilang, orang tua kasih aja terus isi koma. Insya Allah nanti akan dia mengerucut tertarik pada 1-2 hal. Semangat Ibu Titi. Saya juga mengalami hal yang sama di anak yang ketiga, laki-laki. Mungkin generasi dengan kakaknya agak berbeda, dia generasi alfa ya, di mana sudah banyak di-entertain dengan sosial media dan seterusnya. Belum anak kita mungkin suka main game dan seterusnya. Saya pikir itu salah satu juga mungkin yang berpengaruh. Tapi memang saya saat ini juga masih ikhtiar, sekarang anaknya di kelas 10. Pokoknya dikasih aja banyak aktivitas, banyak kegiatan gitu, banyak informasi, sambil ya anaknya terus dikasih diskusi, kamu akhirnya mau sudah mulai tertarik di bidang apa dan seterusnya. Kalau dari Bu Ayu seperti itu, ada Pan? Baik, terima kasih Bu Ayu tadi juga dari Pak Barka ya. Semoga terjawab ya Bu Titi pertanyaannya. Baik, mungkin terakhir ada lagi yang mau bertanya, satu kesempatan lagi untuk satu peserta bisa langsung berbicara atau melalui kolom chat. Kita berikan satu kesempatan lagi untuk bertanya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, ada Pak Barka dan juga Ibu Ayu. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kita akan lanjut dengan closing statement ya. Closing statement dari Ibu Ayu terlebih dahulu. Kepada Bu Ayu, saya persilakan. Ya, jadi ayah dan bunda, eh, mari alhamdulillah hari ini kita sudah insya Allah on the track ya. Sebagai orang tua, bagaimana sih kita sebagai orang tua bentuk pertanggungjawaban kita, diberikan Allah amanah, kita memberikan keturunan, legacy warisan berupa anak-anak kita yang dia berkhidmat kepada orang tua, berkhidmat kepada umat, dan dia taat dan cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, melalui peran-peran yang nanti dia emban ya. Di saat nanti dia mandiri, lepas dari kita, terjun ke
masyarakat luas. Dan tentu sebagai orang tua, apalagi ibu ya yang susah payah mengandung, melahirkan, kita ingin anak-anak kita bermanfaat. Oh, tidak hanya untuk dirinya sendiri, keluarga terdekat, tentu untuk semuanya. Ya, berkah bagi semuanya, bisa jadi amal jariah orang tuanya berupa anak-anak yang soleh, melalui tadi merancang cita-cita ayah dan bunda. Karena segala sesuatu, kata Rasulullah, mulailah dari tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya kita pingin kita berakhir di dunia ini mempunyai legacy, warisan, anak-anak yang bermanfaat, yang memberi solusi, menyelesaikan masalah, bukan anak-anak yang membuat masalah buat lingkungan. Nah, mari kita mulai dengan mengenal anak kita, dan mungkin nanti di SMA mulai dengan kita serius, sungguh-sungguh bersama anak-anak kita, merancang cita-citanya sehingga dapat memilih kampus yang sesuai bakat minatnya, sukses studinya, lulus dan tadi bekerja berkhidmat dengan umat dengan sebaik-baiknya, dan dia happy gitu ya sepanjang hidupnya, dan berterima kasih kepada orang tuanya yang telah menerima dia apa adanya, menerima bakat minatnya dan passionnya. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Barka sudah bersedia sharing. Terima kasih Ayah dan Bunda yang sudah bersama-sama kita belajar hari ini ya. Dan terima kasih Kak Ardavan, Kak Royan, Pak Jo, dan segenap kru behind the scene webinar hari ini. Sampai jumpa lagi bagi Ayah Bunda yang berminat mengunjungi sekolah kami Insan Mandiri Cibubur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ayu closing statementnya. Selanjutnya adalah closing statement dari Pak Barka selaku narasumber juga pada pagi hari ini. Baik, merancang cita-cita bersama anak. Ada kata-kata bersama itu garis besarnya. Bahwa dituntut kita sebagai orang tua juga perlu belajar. Tidak hanya anak yang belajar, tapi orang tua juga belajar. Belajar untuk bisa mendengarkan, belajar untuk bisa bertanya, belajar untuk memahami apa yang ada dalam pikiran dan perasaan anak-anak kita semuanya. Kemudian bersama-sama mewujudkan cita-cita sekemampuan kita. Ya, kemampuan orang tua yang seperti apa, kita berusaha untuk mewujudkan sekemampuan kita, dan itu perlu disampaikan kepada anak supaya anak-anak juga paham dengan kondisi dari orang tuanya seperti apa. Maka itu kalau ketika anak yang cerdas, anak yang baik adalah bisa mensupport juga orang tuanya dengan harus tambah rajin, harus tambah pintar supaya bisa mendapatkan jalan-jalan lain yang bisa membantu dan mewujudkan cita-citanya dia di kemudian hari. Jadi anak itu tidak patah semangat, tapi anak itu tahu mencari jalan keluar sendiri secara mandiri untuk bisa mewujudkan cita-citanya setelah adanya diskusi dengan orang tua. Maka itu peran orang tua dan anak itu bersama-sama mewujudkan impian dan cita-citanya. Kemudian yang paling terakhir adalah orang tua wajib mendoakan anaknya setiap saat supaya bisa mewujudkan cita-citanya anaknya dan bahagia bersama tidak hanya di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Barka dan tadi Bu Ayu telah menyampaikan closing statement juga pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, dan alhamdulillah webinar kita pada pagi hari ini sebentar lagi akan selesai. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, bisa untuk mengisi link presensi yang telah diberikan di kolom chat. Baik. Untuk informasi PPDB Sekolah Insan Mandiri Cibubur tahun pelajaran 2024-2025 sudah dibuka. Khusus peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini bisa mendapatkan ekstra diskon formulir pendaftaran sebesar 50% dan juga ekstra diskon uang pangkal sebesar 2 juta rupiah khusus di bulan Februari ini. Info lebih lanjut bisa hubungi 0897 9207 092 dan juga website Insan Mandiri Cibubur yaitu www.insanmandiri.sch.id. Bagi para peserta yang ingin mengunjungi sekolah kami SMP IT SMA IT Insan Mandiri Cibubur bisa mengunjungi di Jalan Masjid Silaturahim nomor 76 Kelurahan Jati Sampurna, lebih tepatnya di belakang Plaza Cibubur. Baik,
Saya selaku MC yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah berkenan mengisi materi pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ayu Agustinanti dan juga Pak Barka Sanyoto, dan memberikan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita jalankan dari awal sampai akhir mendapatkan rahmat dan juga ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya selaku MC, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.